Melepaskan diri daripada kesibukan yang kejam. Adakah terdapat jalan untuk melepaskan diri daripada cengkaman suasana yang tergesa-gesa dan meletakkan kembali perkara-perkara penting ke tengah-tengah kehidupan kita? Adakah terdapat cara untuk mendapatkan kembali perkara-perkara penting dalam hidup kita? Bagaimanakah kita meletakkan had dan sempadan apabila dunia terus bergerak dengan pantas? Adakah Anda pernah merasakan satu hari bergerak pantas ke hari seterusnya, satu minggu bergerak pantas ke minggu seterusnya, satu tahun bergerak pantas ke tahun seterusnya? Bagaimanakah kita menghentikan kesibukan dan mendapatkan rehat bagi minda dan tubuh kita yang letih? Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan sendiri telah memberi kita satu titik permulaan yang baik. Dia telah menunjukkan kepada kita satu sempadan yang bermakna. Ia benar-benar satu tempat dalam waktu. Ia adalah satu ruang Tuhan, satu simbol sepanjang zaman hingga kekekalan, di mana Dia mengundang kita untuk mendapatkan damai dan kelegaan baru. Kita mendapati pulau ketenangan ini di Taman Eden ketika penciptaan. Pada akhir 6 hari dalam minggu penciptaan, Tuhan menciptakan hari Sabat. Kitab Kejadian menerangkannya seperti berikut. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Tuhan menciptakan rehat pada hari yang ke-7. Hari Sabat adalah sempadan kudus yang ditempatkan dalam putaran mingguan. Ia menghentikan aliran waktu yang tak berkesudahan. Ia meletakkan satu perhentian daripada rutin tugas yang membosankan setiap hari. Ia mengundang satu perhentian daripada kesibukan pekerjaan harian kita. Ia memberikan kita perhentian dari keadaan tergesa-gesa oleh sebab pekerjaan seharian. Hari Sabat adalah tempat pelarian suci yang Tuhan berikan dalam dunia yang cemas. Ia adalah satu hari yang diasingkan daripada hari-hari lain dalam minggu. Ia hari yang istimewa. Ia adalah masa yang berkualiti. Ia adalah masa untuk kita merenungkan tentang perhubungan yang paling penting dalam hidup, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan ia adalah masa untuk mengatakan tidak kepada semua tuntutan lain, semua perkara lain yang membuatkan hidup kita kelam kabut. Manusia sangat memerlukan ruang yang kudus ini, yaitu sempadan Tuhan. Kita memerlukannya lebih daripada sebelumnya. Dunia kini semakin sibuk, lebih bising, dan lebih tegang, dan lebih mendesak berbanding mana-mana zaman lain dalam sejarah. Sabat menolong kita daripada dibinasakan olehnya. Rabi David Wolpe menulis, dunia modern tidak pernah berbisik. Kota-kota kita adalah seperti lorong kompleks tanpa pintu keluar. Suara-suara mendesak, penanda yang dipancarkan sepintas lalu, dan aliran tanpa henti image-image media mengelilingi kita. Hidup kita yang terlebih sesak, terlalu tertekan, terlalu dibanjiri, terlalu mendapat stimulasi, perlukan rehat. Kita memerlukan kelegaan daripada serangan berterusan agar dapat mencari sukacita dalam hubungan bermakna dengan Tuhan yang tidak berpenghujung. Sabat itu unik dalam seluruh sejarah agama. Terdapat banyak benda suci bagi agama-agama di dunia. Manusia telah merunjukkan kesucian kepada segala macam benda termasuk lembu hinggalah kepada tulang-tulang orang kudus. Manusia telah menyembah berhala dari segala jenis benda yang boleh kita bayangkan. Dan terdapat banyak tempat-tempat suci di dalam sejarah dunia. Penganut Hindu berjalan berbatu-batu untuk mandi dalam air yang suci di Sungai Ganges. Penganut Muslim melakukan perjalanan jauh menziarahi tempat-tempat suci sehingga tiba di kota suci Mekah. Penganut Buddha menghormati tapak di mana Buddha menerima apa yang dipanggil sebagai enlightenment. Segelintir orang Kristen berjalan dari Rom ke Yerusalem untuk mengalami pengalaman kehadiran hadiratnya yang suci. Tetapi di dalam Alkitab kita menemui idea yang unik tentang kekudusan di dalam waktu. Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Tuhan menciptakan satu situasi yang kudus, yaitu hari Sabat, di mana manusia boleh diberkati secara khusus. Tetapi Dia tidak menghadapkannya kepada satu lokasi tertentu. Kita tidak perlu melakukan pengembaraan yang jauh untuk tiba di tapak kudus Tuhan. Setiap hari Sabat, surga menyentuh dunia.
Tempat abadi Tuhan di dalam waktu turun dari surga. Dia telah meletakkan lokasi kudusnya di dalam waktu yang boleh diperolehi secara sama rata oleh semua manusia. Ia adalah waktu untuk mendapatkan perhentian di dalam Dia. Ia adalah ruang yang kudus di dalam dunia yang sibuk. Ia adalah undangan ilahi dari Raja Semesta Alam supaya kita meninggalkan perlombaan mengejar kedudukan yang tinggi dalam hidup untuk masuk ke dalam istana Raja. Kita dibebaskan dari perhambaan pekerjaan seharian kita. Kita dilepaskan dari belenggu duniawi dan masuk ke dalam lingkungan surgawi. Hari Sabat memanggil kita untuk bergembira di dalam kehadirannya. Dengan pemazmur kita menyanyi, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Hari Sabat adalah undangan suci surga untuk mendapatkan istirahat, ketenangan, dan sukacita yang berkelimpahan di dalam kehadiran pencipta kita yang pengasih. Ia adalah undangan untuk berhenti daripada keadaan tergesa-gesa dan mendapatkan rehat. Ia adalah rayuan surga agar kita meletakkan prioriti kepada perkara yang sepatutnya. Ia adalah peringatan mingguan bahwa Tuhan telah menciptakan kita dan kita adalah kepunyaannya. Hari Sabat memanggil kita kembali kepada asal-usul kita. Ia mengingatkan kita tentang siapa kita. Ia menunjukkan kepada kita satu perhubungan baru yang penuh makna di dalam percaya dan perhentian di dalam Dia.